Bunga mawar di tengah taman, harum semerbak sepanjang hari. Selamat datang Coach John Herman, bawa Garuda terbang tinggi, wujudkan mimpi. Halo Garuda fans, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. John Herman datang dengan segudang pengalaman di Olimpiade dan Piala Dunia. Sintayong datang dengan disiplin keras, mental baja, dan revolusi total. Pertanyaannya satu nih teman-teman. Apa itu? John Herman atau Sintayong? Siapa yang lebih hebat? Siapa yang benar-benar layak disebut penyelamat timnas Indonesia? Nah, itu dia. Bola dibahas, fakta digas, menarik diulas. Garuda fans, sama-sama kita ketahui bahwa PSSI melalui IG resminya telah mengumumkan John Hetman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia senior dan timnas U23. Sebelum menunjuk Hetman, PSSI rupanya telah mengantongi 20 nama calon pelatih. Lalu mengerucut ke 5 nama. Setelah diinterview dan didalami, akhirnya mengerucut kembali ke 2 nama, yakni Giovanni Van Bronckhorst dan John Hetman. Teman-teman, pria kebangsaan Inggris ini akan datang dengan keluarganya beserta 2 atau 3 asistennya. Dan kalau tidak ada halangan, PSSI akan mengumumkan ia sebagai pelatih timnas Indonesia di depan publik pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026. Sama pula ya teman-teman dengan tanggal diumumkan Patrick Kluivert kemarin ya kan, sama-sama tanggal 12 Januari. Dan semoga nasibnya tak sama nih, ya kan teman-teman. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah John Hetman bersedia tinggal lama di Indonesia dan memasukkan pelatih lokal dalam tim kepelatihannya nanti. Berbeda dengan PK, ia tidak menetap di Indonesia dan satu nama pelatih lokal pun tidak ada di tim kepelatihannya. Teman-teman, kalau kita analisis sedikit, ya kan, PK ini bukan pilihan atas kesepakatan bersama, tapi keputusan sepihak. Kenapa demikian? Karena tidak adanya klausul yang jelas di kontrak PK ketika itu. Artinya apa teman-teman? Pak RT lah yang menginterview, memilih, dan memutuskan sendiri. Di sini aku sebut Pak RT saja lah ya kan. Bukan Pak IT, tapi Pak RT. Dan kemungkinan ada konflik di tubuh PSSI ketika itu. Tapi memang ada saja yang membela Pak ET. Siapa lagi kalau bukan si paling timnas, ya kan, si paling jersey itu dan si paling tim kepelatihan terbaik. Dengan keputusan yang menurutku ya kan pribadi adalah sangat blunder, akhirnya ya kita gagal lolos ke Piala Dunia. Ini bukan gagal ya teman-teman, tapi digagalkan. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi ke John Hetman. John Hetman bukan nama sembarangan. Ia adalah mantan pelatih timnas Kanada yang mampu membawa Kanada putri ketika itu meraih medali perunggu di Olimpiade 2012 dan kembali meraih medali perunggu pada Olimpiade 2016. Bersama timnas Kanada Putra, ia mampu meloloskan Kanada ke Piala Dunia setelah penantian yang sangat panjang. Dan ketika itu Kanada menjadi tim yang mampu mengalahkan tim-tim besar di CONCACAF. Hetman dikenal sebagai motivator kelas dunia. Ia membangun tim dengan kepercayaan dan identitas yang kuat. Nah, itu John Hetman. Sekarang Sintayong. Kalau Sintayong beda ceritanya nih teman-teman. Mantan pelatih Korea Selatan mampu membawa Korsel mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di Piala Dunia 2018 Rusia dan ia datang ke Indonesia dengan kondisi timnas hancur lebur, mental pemain luntur, serta sistem usia muda ketika itu kacau balau. STY ini tidak banyak bicara. Dia langsung membongkar semuanya dari nol, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lihat dari gaya melatih masing-masing pelatih nih. Hetman lebih condong ke psikologi dan rasa percaya. Ia percaya satu hal, pemain hebat lahir
dari rasa percaya diri. Ia memiliki metode melatih dengan pendekatan personal, komunikatif, membangun budaya we believe, cocok untuk pemain yang sudah matang. John Hedman tidak menghancurkan sistem yang lama, tapi ia menyempurnakannya. Lalu bagaimana dengan STY? STY ini lebih fokus kepada disiplin dan mental baja. Sintayong memiliki ciri khas melatih dengan latihan keras tanpa kompromi, siap coret pemain bintang, fisik dan stamina jadi pondasi. STY percaya tanpa disiplin tidak ada taktik yang berjalan. Oke teman-teman, kita lihat hasil nyata di lapangan. Yang pertama, John Hedman. Ketika ia menangani timnas Kanada, peringkat FIFA Kanada ketika itu naik secara drastis dan mampu lolos ke Piala Dunia setelah puluhan tahun, serta menjadi ancaman bagi tim-tim besar CONCACAF. Hedman ini teman-teman seperti arsitek modern, datang, menyusun, langsung menghasilkan. STY, proses panjang tapi fundamental. Timnas Indonesia ketika di bawah nahkodanya mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan menjadi semifinalis Piala Asia U23. Naik level di Asia Tenggara. Pemain muda berkembang pesat dan banyaknya debutan usia 17 sampai 20 tahun. STY bukan pelatih instan, tapi ia pelatih pondasi jangka panjang. Nah, teman-teman Garuda Fans, pertanyaan penting nih. Siapa yang lebih disukai pemain? Hedman dekat dengan pemain, inspiratif, dan seperti mentor. STY ditakuti, dihormati, dan sebagai komandan perang, dan begitu juga bisa menjadi ayah bagi para pemain. Yang satu membuat pemain ingin bertarung untuknya, yang satu lagi membuat pemain takut mengecewakannya. Nah, sampai kita nih teman-teman ke pertanyaan siapa di antara mereka yang paling hebat. Teman-teman Garuda Fans, tidak ada jawaban tunggal yang bisa menjawab siapa yang paling hebat di antara mereka berdua. Karena kehebatan tersebut bersifat subjektif dan tergantung kepada kriteria penilaian. Jika kriterianya adalah membawa tim ke level tertinggi atau Piala Dunia, untuk kategori putra dan putri, maka John Hedman memiliki pencapaian sangat luar biasa. Jika kriterianya adalah membangun pondasi dari tim yang peringkat FIFA-nya paling bawah dan meraih peningkatan performa yang nyata, maka STY unggul berdasar rekam jejaknya bersama timnas Indonesia. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah semua tergantung kondisi tim. Jika tim sudah matang dan ingin meraih hasil instan, maka John Hedman lah orangnya. Jika tim butuh revolusi total dari nol, maka STY lah yang paling tepat. Hedman adalah penyempurna sistem, sedangkan STY pembangun ulang. Nah, sekarang giliran kalian pula nih Garuda Fans. Gimana menurut kalian? Siapa yang paling hebat? Apakah John Hedman atau Sintayong? Dan apakah John Hedman layak menjadi pengganti Sintayong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Garuda, ayo terbang tinggi. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.